pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan. Baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, selamat bergabung kembali di Menara Doa Segala Bangsa. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang mendapatkan pernyataan dari Tuhan atau ada yang mau bersaksi, silakan. Salam Bu Liu. Salam Bu Liu. Shalom, silakan Bu. Tadi di awal penyembahan saya melihat ada kapal besar, terus Tuhan katakan Bahtera Nuh, kata Tuhan. Terus saya melihat Tuhan berdiri dengan tangannya terbuka. Ada kapal itu, Tuhan katakan tadi, berserulah kepadaku, berlindunglah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka aku Tuhan akan menyelamatkanmu. Aku akan melindungimu, meluputkanmu dari segala celaka dan maut, kata Tuhan. Barang siapa yang berseru kepadaku akan diselamatkan, kata Tuhan. Lalu saya tadi berdoa, Tuhan, semua kami sampai pada panggilan rencanamu. Saya berdoa tadi kepada Tuhan, Tuhan, tidak ada satupun kami yang tertinggal, baik keluarga kami, semuanya kami terangkat. Tadi saya berdoa, berseru kepada Tuhan, meminta itu supaya kita semua sampai pada rencana panggilan Tuhan. Amin. Tidak ada kita yang runtuh, tidak ada satupun kita yang gugur. Kita sampai pada panggilan rencana Tuhan. Demikianlah yang bisa saya katakan, apa yang menjadi pesan dan penglihatan saya tadi dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam, saya mau bersaksi. Silakan Bu. Pak, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bersaksi pada pagi hari ini. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan dan bagaimana kuasa Tuhan itu menyertai hidup kita bila kita percaya kepada firman-Nya, kita bertindak sesuai dengan firman-Nya. Pada hari kemarin saya mengikuti vaksinasi COVID-19. Nah, jadi terkait hal itu sebelumnya kan banyak sekali ya pemberitaan-pemberitaan yang kita lihat di televisi maupun di media sosial, berita dari teman-teman yang sudah divaksin atau kabar-kabari dari sana sini bahwa ada yang bercerita vaksin itu sehabis vaksin ada yang sakit, ada yang demam, ada yang panas, ada yang alergi, ada yang muntah-muntah, ada yang mencret, ada yang macam-macam. Nah, sehingga tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus itu lebih dahsyat daripada kuasa teror. Itu kan teror, lebih kuat dari sugesti dan segala macam. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, vaksin virus COVID tunduk di bawah telapak kakiku. Karena aku adalah tubuh Kristus, aku injak kuasamu di bawah telapak kakiku. Nah, jadi saya kemarin ikut vaksin. Saya ikut vaksin tuh saya tidak tahu kalau saya sudah selesai divaksin. Karena saya diajak ngobrol. Bahu saya dioles-oles gitu. Tidak tahu saya kapan sudah suntiknya. Hanya ada rasa sedikit nyit gitu. Itu sudah selesai. Dan sampai sekarang tidak ada reaksi apapun juga. Tidak ada pusing, mual, muntah, mencret, panas, demam. Semuanya tunduk sesuai dengan iman kita. Nah, disitulah saya percaya bahwa nama Tuhan Yesus Kristus itu berkuasa. Amin. Berkuasa. Jadi kita bagi saudara-saudara yang belum divaksin, jangan takut vaksin. Tetap berdoa dan beriman. Taklukkan dulu rasa sugesti itu. Karena sugesti itu kan masuk dalam pikiran bisa menjadi iman dia. Iman yang negatif. Nah, firman Tuhan katakan kita itu jadi sesuai yang kita pikirkan, sesuai yang kita katakan, sesuai yang kita takuti. Nah, karena itu kita harus percaya bahwa nama Tuhan Yesus Kristus itu Maha Kuasa, tidak ada tandingannya. Segala sesuatu itu Tuhan sudah taklukkan di bawah telapak kakinya dan kita adalah tubuhnya, tubuh Kristus. Nah, hanya itu yang mungkin saya dapat saksikan. Terpujilah Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus Maha Kuasa. Amin. Saya mau bersaksi, seperti biasa saya bangun jam 4 pagi tadi.
Karena di gereja kami biasa ada doa fajar. Saya bangun terus saya puji-pujian, habis itu bahasa roh. Tapi karena hari Minggu nggak ada doa fajar, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan hari ini nggak ada doa fajar, saya izin mau bangun siang gitu. Terus saya tidur lagi, terus jam 5 kurang saya bangun lagi. Begitu bangun di mata saya itu ada tulisan Wahyu 7 ayat 8. Waktu itu saya begitu baca Alkitab saya bingung apa maksudnya ya. Dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Terus saya tanya, Tuhan itu apa maksudnya gitu. Terus tiba-tiba mata saya tertutup lagi. Saya melihat, saya merasa saya itu berdiri di sebuah tanah yang berumput, nggak jauh dari sebuah danau. Dan di tangan saya itu memegang sebuah kantong plastik berwarna putih. Ketika saya heran, kenapa saya pegang ini gitu. Tahu-tahu ikan-ikan yang besar itu terbang dan masuk ke kantong plastik yang saya pegang ini. Gitu. Terus saya kok ikan-ikan pada masuk gitu. Terus saya mendongakkan kepala gitu. Saya lihat Tuhan itu ada di danau, kakinya masuk ke air walaupun cetek gitu ya. Agak membungkuk dan tangan itu menyapu air dan ikan-ikan itu terbang masuk ke kantong yang saya pegang. Terus di kantong itu ada tulisan selamanya gitu. Terus saya nanya Tuhan apa maksudnya tuh. Saya bangun saya langsung nyanyi, puji Tuhan lagi, puji-pujian lagi. Setelah itu seperti terjadi percakapan dengan Tuhan dalam bahasa roh gitu. Sampai lama gitu, sampai akhirnya saya bilang izin sama Tuhan, saya mau mandi dulu, sebentar lagi mau ikut ibadah di MDSB gitu. Tapi seperti percakapan itu nggak mau berhenti gitu. Akhirnya setelah Tuhan izinkan saya mandi, sebelum saya turun dari kasur, seperti di hati saya tanya Pak Hebron gitu. Itu aja sih kesaksian saya. Kesaksian usahanya, kerjaannya. Oh iya. Untuk saat ini karena kami dagangan kami itu tergantung cuaca juga. Sementara ini ada peningkatan, tapi masih berjalannya perlahan-lahan. Tapi saya percaya Tuhan akan bawa kami naik lebih tinggi lagi. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bu Indri. Tadi waktu lagi pujian penyembahan, saya merasakan Yesus tuh hadir. Saya cepat-cepat ya ganti celana lah proper ya dan berlutut begitu. Dan ternyata benar Pak Bu Lenda ngomong Tuhan Yesus lagi hadir dan ada yang berlutut ya, karena memang saya kondisinya juga berlutut tadi karena saya merasakan walaupun saya nggak lihat detail Yesusnya tapi aku merasakan Yesus banget. Makanya sampai sekarang saya sebenarnya hatiku masih bergetar gitu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pernyataannya. Mari kita bersatu dalam doa, saudara. Orapa syetikim kuhara lapa syetikim. Nama kuhara syetikim kuhara. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, Kau beri kami kesempatan untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu saat ini. Di hari Sabat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan terjemahkan lebih dalam lagi dalam setiap pemikiran kami yang sangat terbatas ini. Tuhan, ucapkan satu kata saja dari mulut-Mu. Karena hamba percaya akan mengubah hidup kami selamanya. Beri kami hikmat-Mu Tuhan. Beri kami Tuhan pewahyuan-Mu dan pengertian daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, hamba saat ini siap untuk menyampaikan apa yang Tuhan katakan di dalam mulut hamba-Mu ini. Kuduskan dalam nama Yesus Kristus. Karena segala puji, hormat, kemuliaan hanya buat nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan, amin. Shalom. Amen. Semuanya, apa kabar? Shalom.
Boleh di Shalom. boleh Shalom, diangkat. Bu Deborah. Puji Tuhan, saudaraku. Ada sukacita hari ini? Ada. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa ya, saudara ya. Saya satu kehormatan saya boleh kembali hadir atau kembali saya diberi kesempatan untuk berbagi kasih hari ini di pagi hari ini. Saudara, saya tanya sama Tuhan, saya gini, Tuhan, mau bicara apa nih? Sementara Menara Doa Segala Bangsa ini adalah orang-orang hebatnya Tuhan, saudara ya. Tuhan, mereka ini para Amin. saya bilang, Tuhan, mereka ini sudah berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan katakan apa? Saya sempat terus datang sama Tuhan. Saya terus berdoa, saudaraku. Tuhan hanya katakan gini, katakan ada satu penyakit rohani yang berbahaya. Namanya kesombongan, saudara. Saya nggak tahu Tuhan suruh ngomong ini, saudara. Dan biarlah ini menjadi perkenanan Tuhan, kita sama-sama saling diingatkan oleh Tuhan. Amin. Setuju, Haleluya. Bapak Ibu? Amin. Amin. Haleluya. Amin. Setuju, angkat tangannya. Amin. Baik, Setuju. saudara. Saya akan pakai share screen dulu ya, saudara ya, sebentar ya. Nah, oke, sebentar. Saya suka wajah-wajah yang semeringah, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, ya. Wajah-wajah yang luar biasa nih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang ada 7 penyakit rohani yang mematikan, ya. Ada kesombongan, saudara pasti ingatlah semua. Ada iri hati, saudara. Ada kemarahan, ada ketamakan, ada serakah, saudara ya. Nafsu birahi, saudara ya. Ada kemalasan, ada kerakusan, saudara. Tapi yang paling berbahaya adalah saya Tuhan untuk diri saya, dan juga kalau hari ini saya sampaikan berita ini, saudara, kasih Tuhan untuk saudara. Amin, saudaraku. Saudara diusir dari surga. Saya kalau panggil Lucifer, saya panggilnya Lucy yang nggak pernah fair, saudara, karena dia nggak pernah fair, saudara. Saudara, ya dia bagaimana dia dilempar keluar dari kerajaan Allah, saudaraku, dan berubah menjadi Satan, berubah menjadi rajanya, raja iblis, saudara. Ya, itu kita buka firman Tuhan 12 sampai dengan ayat yang ke-15, saudara ya. Yesaya bunyinya, saudara. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14 berkata, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi, diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena dosa kesombongan, maka Lucy yang pernah fair ini, saudara, menentang Allah. Dia membanggakan diri dia sendiri, dan dia ingin menjadi setara dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesombongan adalah akar dari kejatuhan dalam dosa, atau awal dari segala dosa. Sebelum Tuhan datang kedua kali untuk menjemput kita, mari kita sama-sama mengoreksi diri kita sendiri, cek dan recheck diri kita, saudara. Karena kita tahu bahwa penyakit kesombongan seperti penyakit kronis, saudara, ya, yang menggerogoti tubuh saudara dan saya secara perlahan-lahan tapi pasti. Saudara, ada sedikit intermezzo, ya, dikatakan begini, saudara. Iblis itu diusir dari surga karena sombong. Tapi herannya, manusia belum masuk ke surga udah berlaga sombong. Saudara, saya percaya itu bukan saudara. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Itulah tipu muslihatnya iblis, saudara ya. Dan itulah perangkap daripada iblis, dipasang oleh iblis supaya kita jatuh di dalam dosa, saudara. Karena iblis tahu, saudara, dia tahu bahwa kesombongan itu sudah ada di dalam diri kita, saudara. Cepat atau lambat akan jatuh.
Tapi mari kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Nah saudaraku, ada dua tipe orang sombong saudara ya. Yang pertama, mari kita cek dan recheck. Sombong yang berhasil saudara. Orang yang sombong berhasil itu memang kelihatan. Misalnya dia pintar kan kelihatan. Kalau dia pintar, jenius kelihatan saudara ya. Orang sombong yang berhasil itu saudara, dia punya kuasa, dia punya power. Ya, dia jadi pemimpin. Saudara ya, kalau dia membanggakan diri dia kelihatan, sombongnya kelihatan, saudara ya. Ada juga memiliki, terlihat jelas begitu banyak kekayaan yang ada, tapi dia tidak pernah, saudara ya, berpaling atau melihat atau menolong orang-orang yang miskin dan sebagainya. Kelihatan sombongnya, saudara merasa dirinya kaya raya. Itu sombong yang berhasil. Tapi tipe yang kedua ada sombong yang gagal, saudara. Sombong yang gagal itu sombong yang tidak kelihatan. Nah ini dia nggak kelihatan saudara. Kalau dia tuh sombong. Kalau kita ditanya, kamu sombong. Sombong di mana ya? Nggak kelihatan saudara. Nggak tahu, dia sendiri nggak bisa tahu kalau dia tuh sombong saudara. Contohnya saudara, orang yang mengasihi diri, terlalu mengasihi diri. Sombong. Orang yang minder saudara. Sebenarnya dia mampu. Tapi dia nggak mau lakukan ini dan itu. Minder saudara. Itu sombong. Yang nggak kelihatan saudara ya. Ragu-ragu saudara. Udah tahu kepastian firman Tuhan tapi ragu-ragu menjalankan, melakukan firman Tuhan. Saudara, itu juga sombong yang gagal. Juga merasa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu pun adalah sombong yang gagal. Mari saudara, saya diingatkan ada satu tokoh gereja yang namanya Thomas Aquinas saudara. Dia pernah menyatakan demikian saudara. Bahwa setiap manusia yang meninggalkan Tuhan berawal dari kesombongan. Jadi orang yang meninggalkan Tuhan itu berasal dari kesombongan, awal rasa super, ya, ingin mengatur hidupnya sendiri tanpa campur tangan daripada orang lain atau dari Tuhan, saudara. Jadi dia meninggalkan Tuhan karena di kesombongan, dia merasa dirinya hebat, saudara. Merasa dirinya bisa mengatur hidupnya sendiri. Nah itu menurut Thomas Aquinas. Bagaimana menurut Lee Kuan Yew, saudara ya? Dia adalah Perdana Menteri pertama di Singapura. Dia berkata, orang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung. Jadi dia berdiri di atas gunung. Dari atas dia memandang bahwa semua orang di bawah kecil semuanya. Tanpa dia sadar, orang juga memandang dia juga kecil. Itulah orang sombong, saudara. Dan hari ini kita akan pelajari kenapa jemaat di Korintus, saudara, merupakan gambaran jemaat yang sombong. Kita akan lihat, saudara, melalui firman Tuhan. Sesungguhnya, saudara, gereja di Korintus itu sedang mengalami kemajuan rohani yang begitu pesat, saudara ya. Karena mereka merasa sudah berhasil secara rohani, mulailah mereka membanggakan diri mereka. Mulailah mereka sombong rohani. Mari kita lihat nasihat daripada Paulus. Mari kita buka firman Tuhan yang dikatakan 1 Korintus 4 ayat yang ke-6. Moren boleh baca, silakan Moren. Silakan. Moren siapa, Bu? Di sini ada banyak Moren soal, Bu. Oh ya ampun, Moren yang hubungin saya. Yang Moren Lasut dong, siapa lagi? Haleluya. 1 Korintus 4 ayat berapa, Bu, mau? 1 Korintus 4 ayat 6. Ayat 4. 1 Korintus 4 ayat 6. 1 Korintus 4 ayat 6. Ya. 1 Korintus 4 ayat 6, beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Amin. Terima kasih Bu Moren. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua fakta saudara yang membuktikan bahwa jemaat di Korintus itu kacau. Jadi banyak keributan, ada banyak pertikaian saudara. Ya, jemaat Korintus sangat-sangat kacau. Saudara, apa yang terjadi? Sebelum kita bahas ini, saudara, apa yang terjadi? Mari kita lihat faktanya, saudara. Ya, faktanya bahwa di sana, saudara, terjadi perpecahan di dalam jemaat, saudara. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 12 berkata, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata,
aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas atau Petrus, saudara ya, atau aku dari golongan roh pemecah belah di dalam jemaat, saudara ya. Nah, hati-hati dengan roh pemecah belah dalam komunitas. Hati-hati roh pemecah belah dalam gereja. Hati-hati pemecah belah dalam tubuh Kristus. Hati-hati pemecah belah dalam persekutuan-persekutuan doa. Saudara, hati-hati. Saudara, mereka ini saudara, ya, jemaat Korintus ini membanding-bandingkan antara Yesus dan juga ajaran Petrus, saudara. Paulus ingin menegaskan bahwa tidak ada masalah antara dirinya dengan Apolos. Nggak ada masalah, saudara. Jadi siapa sih yang membuat perbedaan itu, saudara? Yaitu jemaat itu, persekutuan itu sendiri bisa terjadi, saudara. Jemaat Korintus sendiri dan para pemimpin. Yaitu ada guru-guru agama di situ, saudara. Ada pemuka-pemuka agama di Korintus, saudara. Mereka melebih-lebihkan, saudara, memanas-manasi tentang perbedaan antara dua rasul ini, yaitu Paulus dan Apolos yang tadi diceritakan, saudara. Apa sih tujuannya? Ya supaya mereka ribut, supaya mereka bertikai, saudara ya. Supaya jemaat terpecah, saudara ya, menjadi berbagai kelompok. Maka tadi dikatakan ada yang berkata golongan Apolos, golongan Paulus, saudara, golongan Kefas dan sebagainya. Dan Paulus menasehatkan, saudara. Dikatakan sebelumnya, saudara, di 1 Korintus 1 ayat 13 dikatakan gini. Adakah Kristus terbagi-bagi? No. Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Saudaraku, kita tubuh Kristus. Amin. Kita berdiri di atas kebenaran, jadi perpecahan. Dan saya berdoa tidak ada perpecahan-perpecahan di dalam setiap gereja-gerejanya Tuhan, termasuk di persekutuan doa ini, saudaraku. Yang kedua, faktanya apa, saudara? Ada perilaku moral. Ya, di dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai ayat kedua dikatakan begini. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Ini fakta yang kedua. Ada perilaku moral, perilaku bejat. Ada kejadian maksiat, ada kejadian yang menyimpang dalam seks, saudara ya. Mereka berbuat semaunya tanpa ada aturan dan masing-masing tuh membanggakan dirinya sendiri, saudara. Ini yang terjadi, saudaraku. Tuhan ingatkan buat kita semua, saudara, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, ya. Orang-orang hebatnya Tuhan yang mengaku hamba-hamba Tuhan, yang mengaku anak-anaknya Tuhan, gereja-gerejanya Tuhan. Hati-hati, kata Tuhan, ya, dengan roh asusila. Hati-hati dengan percabulan. Saudaraku, iblis pakai itu untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Iblis pakai itu untuk menghancurkan manusia, ciptaan Tuhan yang sangat-sangat sempurna dan segambar dengan Tuhan. Dan saya percaya saat ini saudara semua yang ada, yang ikut Zoom saat ini mendapatkan tudung perlindungan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudara, itulah dua fakta itulah yang mendorong Paulus, saudara, untuk menulis surat yang memberikan teguran dengan keras, saudara. Karena kesombongan akan merusak iman jemaat, saudara. Mari kita lihat berikutnya, saudaraku. Paulus mengingatkan, saudara, agar jemaat Korintus yang pertama, ya, dari firman Tuhan 1 Korintus 4 ayat 6 tadi, saudara, ya, jangan melampaui yang tertulis. Dikatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Jadi Paulus mengingatkan agar jemaat Korintus jangan melampaui yang tertulis, saudara. Nah, apa itu, saudara? Kita lihat 1 Korintus 1 ayat 20 dikatakan, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan, saudara? Saudara, jemaat Kristus merasa dirinya berhikmat, saudara, ya, dan berusaha menggantikan Injil dengan hikmat dunia, saudara.
Makanya Paulus katakan jangan melampaui yang tertulis. Ini merupakan tindakan yang melampaui apa yang tertulis, saudara. Ya, dan jemaat Korintus juga saudara merasa dirinya lebih hebat daripada firman Tuhan. Lebih hebat dari firman Tuhan, bukan lebih hebat dari teman-teman yang lain, tapi dari firman Tuhan. Jadi ini alasan Paulus mengatakan kenapa mereka tidak boleh melampaui apa yang tertulis. Karena segala sesuatu anugerah daripada Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi Paulus memberikan contoh, saudara. Bukan sekedar kita pandai mengajar, bukan sekedar kita pandai berdoa, tapi Paulus seorang yang hebat dalam memberikan teladan. Dan saya percaya saudara adalah teladan-teladannya Kristus, saksi-saksinya Kristus dimanapun saudara berada. Kita mau menghidupkan firman Tuhan, jadikan firman Tuhan itu daging dalam hidupmu, dan hidupkan firman Tuhan dalam hidupmu, dan ajarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, tujuan Paulus jelas, saudara, agar jemaat dapat belajar dari dia dan Apolos. Itu maksudnya Paulus, belajar dari Paulus dan jadi dari Apolos, dari hamba Tuhan yang sebelumnya, saudara. Karena di ayat 6b dikatakan supaya dari kami kamu dapat belajar. Kami itu Paulus dan juga Apolos. Jadi firman harus menjadi daging, sekali lagi. Kita praktekkan sama-sama, bukan hanya sekedar teori belaka. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari yang kedua dari teladannya Paulus dan Apolos? Paulus mengingatkan agar jemaat Korintus jangan menyombongkan diri. Nah, kita akan konsen di sini. Jangan menyombongkan diri, saudaraku. Gak heran, saudara ya, dan gak asing kalau jemaat Korintus itu terkenal sekali memiliki sikap yang sombong. Tadi jelas ya, faktanya jelas di situ, saudara ya. Dan para hamba-hamba Tuhan yang saya kasihi, dimanapun kau berada, saudara, kita melayani pelayanan mimbar dan sebagainya, saudara. Pendoa-pendoa syafaat yang luar biasa tuh rentan dengan kesombongan. Jadi hati-hati, jaga sikap hatimu, nyalakan terus apinya Tuhan, minta pimpinan daripada Roh Kudus untuk setiap langkah kita, apapun yang kita lakukan, semua dipimpin oleh Tuhan. Amin. Nah, bagaimana, saudara? Awal mula mereka sombong. Awal mulanya bagaimana? Ini, saudara, ini dimulai sejak ketidakhadiran Paulus dan Apolos. Kacau jadinya. Jadi ketidakadaan Paulus dan Apolos, saudara. Mereka berpikir begini, di 1 Korintus 4 ayat 18 berkata gini, saudara. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Mereka pikir mereka udah rohani, saudara. Paulus dan Apolos nggak datang lagi, mereka pikir. Jadi mereka sombong dimulai dari ketidakadaan Paulus dan Paulus, atau ketidakhadiran Paulus dan Apolos, saudaraku. Kemudian yang kedua, kesombongan mereka dimulai sejak kapan? Sejak kehilangan figur pemimpin, sudah tidak ada pemimpin lagi. Saya berdoa, saudara, menara doa segala bangsa ini tetap ada pemimpin. Amin, saudaraku. Ya, ini adalah domba-dombanya Tuhan. Kalau Tuhan percayakan Bapak siapa, saya maaf, pemimpinnya? Pak Hebron. Pak Hebron. Pak Hebron sebagai pemimpin, ya. Sangat-sangat diperlukan, saudara ya, di dalam menara doa bangsa ini, segala bangsa ini. Amin. Ya, jadi saya percaya, saudara, Roh Kudus hadir senantiasa setiap doa, setiap hari, saudara. Pagi sore setiap hari berdoa seperti itu. Wah, itu luar biasa, saudara ya. Untuk itu, saudara, kalau bukan figur Yesus yang ada pada Pak Hebron, waduh, saya nggak tahu nih, saudara ya. Kalau tidak ada figur Yesus pada saudara semua nih, pendoa-pendoanya Tuhan, saudara, laskar-laskarnya Kristus, saudara ya, jenderal-jenderal Kristus, wow, apa yang terjadi? Ya, saudaraku, bayangkan, saudara, jemaat di Korintus, saudara, mereka kehilangan figur pemimpin, sehingga mereka berebut menempatkan diri sebagai pemimpin. Saya percaya di tempat ini nggak ada yang mau berebutan, ya, menempatkan diri untuk menjadi pemimpin seperti Pak Hebron. Amin. Haleluya. Haleluya. Pemimpin Tuhan, saudara ya. Ya. Amin. Disadarkan, saudara, kita disadarkan sebenarnya bahwa menjadi pemimpin itu adalah pilihan Tuhan, bukan sekedar Amin. angkat tangan dan sebagainya. Itu pilihan Tuhan, saudara. Kalau bukan pilihan Tuhan, mana sanggup, saudara, doa pagi sore. Wow, luar biasa, saudara ya. Dan kita juga disadarkan bahwa pelayanan adalah tugas khusus dari Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudaraku.
saya sudah hampir 25 tahun ini saya melayani Tuhan. Diawali dengan pelayanan misi. Saudara, saya bongkar di sini nih. Umur saya saat ini 55 tahun. Umur boleh boros, muka hemat. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya melayani pelayanan dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, saudara. Kita pelayanan misi dari pulau ke pulau, saudara. Amin. Bahkan sekarang ini saya stay di Jakarta. Saya lebih banyak stay di Jakarta, saudara. Karena waktu itu saya pernah mengalami satu kelumpuhan yang ketiga. Ini saya mau nggak mau Tuhan suruh saya tinggal di rumah. Dan saya juga untuk merawat mama saya, saudara, pada waktu itu. Sampai hari ini, saudara, saya banyak stay di Jakarta, saudara. Puji Tuhan. Kalau boleh jujur, saudara, saya hampir, saudara, tidak pernah menolak kalau disuruh pelayanan. Atau disuruh pelayanan dalam khotbah. Dan pelayanan yang lain pun, saudara. Kecuali ada jadwal yang bentrok. Ada jadwal yang lain yang hampir sama, saudara ya. Dan puji Tuhan, saudaraku, Tuhan beri sampai saat ini saya kekuatan dan kesembuhan, kesehatan yang luar biasa. Saya waktu Amin. Haleluya. Saya berkata, Tuhan, apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan? Saya bilang, saya mau menyerahkan hidup saya buat Tuhan, saya bilang. Lalu Tuhan ingatkan kepada saya, ada banyak orang-orang yang perlu kita mendapatkan rangkulan kita, mendapatkan kasih sayang kita, saudara, untuk mereka yang perlu haus dan laparkan kebenaran, saudara. Ya, begitu banyak, saudara, orang-orang di luar menara doa ini, saudara, banyak mereka yang belum mengenal Kristus, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, prinsip saya adalah melayani itu satu kesempatan dan satu penghormatan khusus dari Tuhan. Amin. Saya percaya saudara pun menjadi pendoa-pendoa syafaat ini juga satu kesempatan Tuhan berikan di akhir zaman, di periode terakhir ini, saudara, putaran terakhir ini, saudara ya. Ini satu penghormatan khusus daripada Tuhan. Untuk itu, saudara, kita bersyukur. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Tadi ayat yang ke-6 ya. Kita lihat ayat yang ke-7, saudaraku. Moren boleh baca lagi. Sila, ayat yang ke-7. Saya bantu ya, Bu, ya, supaya cepat. Ya, silakan. Sebab siapa? Oke, silakan, Moren. Silakan, Moren. Sebab demikianlah firman Tuhan 1 Korintus 4 ayat 7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Demikianlah firman Tuhan. Ini ada pertanyaan, saudara. Ya, ada 3 pertanyaan di sini. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Adakah? Jujur dari hatimu, adakah orang yang menganggap saya ini orang yang penting? Kalau nggak ada saya ini menara doa nggak jalan. Hati-hati loh, saudara. Apakah saudara menganggap dirimu begitu begitu berarti di menara doa ini, kehadiran saudara? Saudara, kalau bukan Tuhan yang memampukan saudara, nggak bisa. Amin. Haleluya. Siapa yang menganggap engkau begitu penting? Nggak ada, saudara. Ya, haleluya. Amin. Tuhanlah yang telah membuat engkau menjadi orang yang berbeda daripada orang-orang yang lain. Amin. Tuhan yang mampu membedakan saudara daripada yang lain. Saudara ya, saudaraku, jemaat ini, saudara, lupa akan jati dirinya. Ya, mereka tenggelam di dalam kesombongan. Sehingga mereka merasa, oh nggak perlu lagi hamba Tuhan itu. Yang dulu-dulu nggak perlu, Apolos nggak perlu, Paulus nggak perlu. Termasuk saudara nggak perlu hamba Tuhan yang lain. Itulah, saudara, kesombongan daripada jemaat Korintus. Itu banyak beberapa guru-guru agama dan sebagainya. Jadi pertanyaan yang pertama, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Nggak ada. Yang kedua, saudara, pertanyaan berikutnya. Apakah yang kau punyai yang tidak engkau terima? Amin. Engkau diberi sama Tuhan tenaga, pikiran, waktumu, hidupmu, saudara ya, dari atas kepala ujung kaki semuanya sehat, panca indera 5 panca indera organ tubuh semua diberikan kesehatan oleh Tuhan, semua dikasih sama Tuhan. Kita sudah terima. Haleluya. Hanya doa, ucapan syukur kita, kasih kita kepada Tuhan, saudara. Paulus ingin mengajarkan bahwa apapun yang kita miliki semua sekali lagi berasal daripada Tuhan, dan tidak ada seorang pun punya hak untuk menyombongkan diri. Jadi sekali lagi jangan diabaikan ini, saudara, ya. Jangan kita lupakan ini, saudara ya. Nah, semua yang mereka miliki sekali lagi berasal daripada Tuhan. Apakah itu yang biasa saja, yang istimewa, apakah itu besar atau kecil, semuanya milik Tuhan, saudara. Allah lah pemiliknya.
Allah lah pemilik segalanya, saudara. Allah lah sumber segalanya. Allah lah agen segalanya. Dan Allah adalah tujuan segalanya. Amin. Segala puji hormat kemuliaan buat nama Tuhan, toh. Amin. Haleluya. Anugerah yang luar biasa ini datangnya dari Tuhan. Itu pertanyaan yang kedua. Dan bagaimana dengan pertanyaan yang ketiga? Yang ketiga berkata gini pertanyaan. Mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Paulus ini sedang menegur jemaat sekali lagi Korintus ini yang terlalu tinggi menilai diri mereka, saudara ya. Terlalu tinggi ya, menilai dirinya, saudara. Hebatnya aku, ya. Luar biasanya aku, saudara. Terlalu tinggi. Padahal, saudara, mereka nggak ada apa-apanya, kata Tuhan. Kita nih nggak ada apa-apanya. Kita hanya, Amin. saudara ya. Semua yang mereka terima sekali lagi pemberian daripada Tuhan. Jadi nggak ada apa-apanya. Seperti balon, saudara. Kalau saudara punya balon ditiup, walaupun kelihatannya gede nih, saudara, tetapi balon itu, saudara, nggak ada isinya, saudara. Cuman kumpulan udara aja, ya, betul, saudara ya. Nah, Betul. Amin. Kelihatannya aja kita rohani. Jangan sampai begitu ya. Kelihatannya aja, tapi Tuhan ingatkan kita. Kelihatannya aja kita rohani, covernya rohani, tapi kosong. Iman tanpa perbuatan. Yes. Perbuatan tanpa iman nol, kata Tuhan. Betul, saudara. Hindari sikap sombong, hindari sikap yang suka memegahkan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ini tiga pertanyaan tadi ya. Nah, mengapa banyak orang yang tidak menyadari dirinya sombong? Nah, ini hati-hati, saudara. Kenapa, saudara? Karena kesombongan tumbuhnya secara tersembunyi. Banyak orang yang nggak tahu. Tadi kan saya bilang ya, kesombongan yang kedua, kesombongan yang nggak kelihatan, saudara ya. Hati-hati, banyak orang yang nggak sadar kalau dia sombong. Jadi berhati-hatilah dengan penyakit sombong ini, saudara ya. Sudah mewabah di kalangan para hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Ini inceran iblis. Iblis memang incernya itu, saudara. Kita lihat ini, saudara, ada beberapa hal yang boleh saya sampaikan kepada saudara saat ini. Penyakit sombong rohani mewabah di kalangan hamba-hamba Tuhan. Ya, yang pertama, saudara, menganggap dirinya lebih. Hati-hati, saudara, ketika orang mulai merasa dirinya lebih apa, saudara? Lebih benar, lebih baik, saudara ya. Lebih cantik mungkin, saudara, secara fisik. Lebih ganteng. Bodinya lebih bagus. Aduhai, saudara. Ada yang berkata gini, saudara. Dulu, Bu, katanya, saya nih waktu saya masih muda nih, waktu gadis, saudara. Bodi saya bagus banget, saudara. Udah kayak gitar bodinya, saudara. Tapi sekarang udah kayak lontong dibungkus daun, saudara ya, gendut gitu, saudara ya. Ada yang berkata, bapak-bapak, saya dulu, waduh, sispek, saya nih badannya oke. Sekarang ini perut saya udah maju tak gentar, saudara, teret gitu, saudara ya. Nah, saudara yang dikasih hati, kalau ada orang yang merasa dirinya lebih dulu, lebih pintar, lebih kaya, lebih hebat, saudara ya, lebih rohani, saudara, sampai hafal semua ayat-ayat firman Tuhan, saudara ya, lebih pandai. Ya, dalam hal banyak hal, pandai dalam hal yang lain, saudara ya, banyak hal, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih lebih hebat kalau memimpin pujian, saudara ya, lebih maju, saya ini lebih terkenal, saudara ya. Ada yang berkata saya ini lebih suci, saudara ya, daripada yang lain, saya ini lebih dekat. Haleluya. Saya memahami, namun saudaraku ingat baik-baik, saudara ya, banyak orang, saudara ya, yang memahami banyak hal, saudara, tapi banyak mengerti banyak kebenaran tapi nggak transparan dalam hidupnya, nggak diaplikasikan dalam hidupnya, nggak jadi contoh dalam hidupnya. Ingat baik-baik, jangan sampai kita sombong karena kita bisa jatuh dalam kesombongan ya. Saudaraku merasa seolah-olah semua hasil pekerjaan kita sendiri, hasil usaha saya ini kalau bukan saya nih nggak ada nih menara doa ini. Kalau hati saudara ya kalau sampai seperti itu. Ya, kalau bukan dana yang kami kasih, wah hati-hati saudara kalau udah sampai gitu. Ya saudara, jangan seolah-olah semua hasil usahamu sendiri, perbuatanmu sendiri, hasil kekuatanmu sendiri, sekali lagi hasil kekayaanmu sendiri, hasil kebaikan dirimu sendiri. Nah itu hati-hati. Ya, lupa bahwa semuanya sekali lagi kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Menganggap dirinya lebih semuanya, saudara, itu menganggap dirinya apa? Dia tidak menghargai anugerah Tuhan. Orang semacam itu. Jadi sekali lagi, ada yang sudah merasa memiliki jam terbang tinggi. Wah, saya mah sudah sekian tahun, saudara. Ya, tapi tindakannya actionnya nol, saudara. Hati-hati.
Ada yang merasa memiliki talenta, karunia yang luar biasa, saudara. Orang semacam ini kadang tidak bisa menghargai orang lain. Hati-hati, saudara ya. Yes. Kesempatan senang sekali, saudara, di Menara Doa ini. Setiap saya sudah 3 kali kalau nggak salah ya, 3 kali 4 kali, saya lupa. Saya khotbah di sini, saudara, itu worship leadernya beda-beda, saudara ya. Jadi diberi kesempatan satu-satu, saudara, luar biasa. Amin, amin. Ada saudara yang merasa bahwa sudah dipercaya Tuhan dalam banyak hal, saudara, tapi nggak tulus hatinya. Ya, selalu Tuhan tuh melihat hati sekali lagi. Lebih daripada yang kita kerjakan. Jadi hati-hati dengan kesombongan. Amin. Ya, kita dipanggil untuk saling mengasihi. Kita ini dipanggil untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, memberi banyak kesempatan kepada orang-orang yang mau dekat sama Tuhan, saudara. Sepakat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa yang mau bersaksi itu memberi kesempatan kepada mereka untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, saudara. Orang-orang sombong selalu banyak musuh. Hati-hati, saudara ya. Hidupnya pasti menderita kalau orang sombong, saudara ya. Hidupnya troublemaker, saudara ya. Penuh dengan masalah orang sombong itu, saudara ya. Hati-hati, saudara. Nah, kita lihat lagi, saudara. Ini juga ada pertanyaan berikutnya, saudara. Apakah Tuhan benci dengan kesombongan? Saya baca di Yesaya 2 ayat 11 dan ayat 17 itu sama isinya, saudara. Ternyata Tuhan ngomong gini, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Dan di ayat yang ke-17 di pasal yang sama dikatakan manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Apakah Tuhan, saudara, benci kesombongan? Nah, saudara lihat gambarnya, saudara ya. Amsal berkata setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Lihat, saudara. Kalau tadi dikatakan ibu siapa tadi yang bersaksi, yang melihat, yang mendengar suara Tuhan, jangan sampai kita ini semua tertinggal semuanya, jangan sampai ada yang tidak terangkat gitu, saudara. Ingat baik-baik ya. Dikatakan setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Dia tidak akan luput dari kita nih, saudaraku. Kita nih anak-anak Tuhan yang Tuhan persiapkan untuk kita memang diangkat sama Tuhan. Katakan amin. Sampai akhir hidupmu, sampai garis akhir kita tersiapkan Tuhan. Nah, siapakah kita ini sehingga kita bisa menyombongkan diri? Kalau bukan karena Tuhan, saudara, kalau bukan karena Tuhan, wow. Apa yang terjadi, saudara, kalau bukan karena Tuhan? Ya, kita ini bukan siapa-siapa. Binasa. Jadi kita mendekat kepada Tuhan semakin rendah hati, bukan untuk mengagungkan diri, menghakimi orang lain, tapi semakin mendekat kepada mereka, merangkul mereka. Jadi sekali lagi Tuhan benci kesombongan, karena kesombongan adalah kekejian. Ya. Dan pertanyaan yang berikutnya, apakah sombong itu dosa? Nah, saudara ya, satu-satunya orang yang susah untuk bertobat itu adalah orang sombong. Satu-satunya orang yang susah untuk bertobat itu orang yang sombong. Lihat orang Farisi, dia berdiri dan berdoa dalam hatinya berkata, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Aku mengucap syukur itu benar, saudara ya. Karena pakai karena, saudara. Karena aku tidak sama seperti orang lain. Saya bukan perampok, saya bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai itu. Pemungut cukai ini, saudara, maksudnya yang di belakang gitu, saudara ya. Dikatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Kesombongan salah satu dari 7 dosa maut, saudara. Hati-hati, ya. Hati-hati. Yes. Susah bertobat kalau orang sombong. Jadi Tuhan memberikan perumpamaan ini, ya, kepada kita semua, ya, yang menganggap bahwa orang Farisi tadi, saudara, ya, hidupnya benar, kemudian memandang rendah semua orang. Saya berharap tidak demikian kepada saudara dan saya, ya. Jadi sebenarnya dari firman ini, saudara, bukan doanya yang ditentang Tuhan. Ingat baik-baik, saudara. Bukan berdoanya yang ditentang Yesus. Melainkan kesombongan orang Farisi ketika berdoa. Kesombongan orang Farisi ketika berdoa. Itu yang ditentang oleh firman Tuhan, saudara. Jadi bukannya berdoanya yang ditentang. Tapi apa, saudara? Sikap hatinya. Nah, hati-hati, saudara, sikap hatinya. Berikutnya. Yang ketiga, saudara, pertanyaan berikutnya. Apa sih ciri-ciri orang yang sombong rohani? Saudara, orang yang ciri-ciri orang sombong rohani, mari kita cek dan dicek. Yang pertama adalah suka gengsi, nggak mau mengakui kesalahan, saudara ya. Saya selalu ingin membuktikan bahwa saya paling benar. Orang seperti ini susah, hancur hatinya, nggak bisa nangis, saudara ya. Yes, betul. Tuhan itu orang gengsi begitu, saudara, nggak bisa meneteskan air mata. Suatu saat, saudara, anak rohani saya, orang luar biasa, dia pekerjaannya luar biasa ya.
berkatnya luar biasa. Dia nggak pernah bisa nangis. Suatu saat ketika saya berdoa sama dia, saya ngobrol sama dia, saya ceritakan bahwa kita ya benar-benar Tuhan mau kita tuh hancur di hadapan Tuhan ya, sehingga Tuhan tampung air mata kita di kiblatnya Tuhan. Betul ya saudara ya. Tiba-tiba ini saudara, lelaki yang gagah perkasa, saudara lagi nyetir mobil, saudara ya, anak muda saudara. Tiba-tiba dia cuma nyanyi satu lagu, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Cuma nyanyi lagu itu, tiba-tiba hancur hatinya. Nangis gak berhenti-berhenti loh saudara. Tiba-tiba dia telepon saya bilang ini karunia air mata saudara ya. Jangan dihentiin, biarin aja, nanti berhenti sendiri. Kamu datang masuk ke kamar doamu, kamu doa, kamu bersyukur sama Tuhan. Amin saudaraku. Jangan gengsi-gengsi saudara ya. Yang mau nangis aja saudara buat Tuhan. Amin. Yang berikutnya saudara, ciri-ciri orang yang sombong rohani itu suka pamer, suka mempromosikan dirinya ya. Biasanya dia berbicara terus, ngomong terus, kayak mempromosikan dirinya. Hati-hati saudara ya. Jangan sampai kita juga suka pamer diri saudara. Sekali lagi tadi kita bukan siapa-siapa. Kita ini semuanya anugerah. Sekali lagi. Apa ciri-ciri orang yang sombong rohani? Suka menyerang. Nah ini saudara. Ya, suka menyerang pembicara. Hati-hati karena kelewatan pinter ya, kelewatan merasa dirinya berhikmat saudara. Ya, untuk mencapai keinginan hatinya, waduh, nggak terkontrol cara bicaranya saudara. Sering komplain melulu saudara ya. Hati-hati saudara ya, menyerang semua percakapan. Ada yang kalau lagi khotbah dihentikan khotbahnya, lalu dia nanya banyak hal, kan nggak kurang etis saudara ya, kurang elok gitu saudara ya. Orang lagi berbicara, orang lagi menyampaikan firman Tuhan diberhentikan lalu dikomplainkan. Bahaya saudara kalau kayak gitu ya, punya karakter seperti itu. Jadi sekali lagi ingat, ciri-ciri orang yang sombong rohani suka menyerang pembicara. Yang 4 ya saudara, ciri-cirinya pakai firman Tuhan untuk menipu. Nah itu hati-hati saudara. Berapa banyak orang yang tertipu saudara ya. Ya, logonya firman saudara, mukanya kayak firman saudara ya, semuanya kelihatannya kayak firman saudara ya. Tapi penipu besar saudara ya, hati-hati. Saya percaya nggak ada di sini ya. Nah sekali lagi, seorang penipu rohani akan menggunakan Alkitab, menggunakan firman Tuhan sebagai alat. Yes, amin. Hati-hati. Berikutnya, apa ciri-ciri orang yang sombong rohani? Munafik saudara. Bicara tentang kasih, mana prakteknya? Bicara tentang kasih, kalau marah menggelegar, kalau marah sampai tunjuk-tunjuk orang, hati-hati. Itu munafik. Orang yang sombong rohani itu munafik saudara ya. Bicara tentang kasih Tuhan, ternyata nggak ada kasih di dalamnya. Hati-hati. Lalu apalagi ciri-ciri orang yang sombong rohani? Banyak bicara, sedikit mendengar. Ya, karena terlalu banyak ngomong ya saudara ya. Menilai dirinya terlalu hebat saudara ya. Sehingga dia bicaranya lebih banyak daripada mendengarnya. Nah, orang yang menyombongkan dirinya akan terus bicara. Ya, tidak mau mendengar. Firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya agar kita orang-orang percaya cepat mendengar, lambat berkata-kata. Amin saudaraku. Amin. Amin. Lambat untuk marah, jangan emosian, jangan tersinggung. Nah, itu yang Tuhan ingatkan kepada kita. Nah, terakhir saudara, kita lihat terakhir, mungkin ini terakhir. Nah, bagaimana kita menghadapi dosa kesombongan? Nah, saudara, kita sadar. Stop, kita sombong, stop. No way, nggak ada namanya sombong lagi dalam diri kita. Koreksi diri kita, saudara, datang tersungguh di bawah kaki Tuhan. Saudara, rendahkan hatimu. Amin, amin. Minta ampun sama Tuhan. Setiap hari minta ampun sama Tuhan. Ya, minta pertolongan Tuhan. Kalau memang saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya butuh Tuhan, saudara. Saya butuh Tuhan. Saya nih khotbah hari ini, saya butuh Tuhan, saudara. Saya butuh Tuhan ada bersama saya, saudara. Yang terakhir, saudara, perangi kesombongan. Perangi, saudara. Lawan itu kesombongan, saudara. Ya, itu yang Tuhan mau. Tidak ada seorang pun punya hak untuk menyombongkan diri. Semua sekali lagi pemberian Tuhan. Semua milik Tuhan saudara. Roma 11 ayat 36 berkata, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Hamba-Mu saat ini sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kesempatan ini yang terbaik. Kau sudah menguduskan setiap pembicaraan ini. Menguduskan hati kami, pikiran kami, telinga kami yang mendengar Tuhan. Buat setiap kami Tuhan. Untuk bisa datang di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau. Tanpa Engkau kami gak bisa lakukan apapun. Terima kasih. Terjemahkan sekali lagi kebenaran firman Tuhan tadi. Karena kami adalah
manusia yang sangat terbatas. Karena segala puji hormat kemuliaan buat nama Yesus. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, katakan apa saudara? Amin. Dan Yesus berkati.